pertanyaan menarik nih. Mohon pantauan batin kepada Kodam Perewangan saya, bagaimana kondisi mereka sekarang. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Kodam itu adalah entitas yang cerdas. Mereka berakal. Ya, meskipun mereka loyal, namun mereka berakal. Loyal itu bukan berarti mereka bebal. Loyal itu bukan berarti mereka bodoh. Mereka berakal. Sehingga mereka menyusun strategi yang terbaik dalam rangka menjalankan apa yang Anda perintahkan. Betul memang ketika Anda melakukan perintah itu sekarang, Kodam itu langsung berangkat mengerjakan. Betul. Namun, apabila perintah itu memerlukan strategi untuk eksekusi, maka Kodam ini pasti akan mengambil jeda. Karena dia butuh melakukan timing yang pas dalam menembakkan pelurunya, sehingga pelurunya betul-betul mengenai sasaran. Kodam akan terus bekerja menjalankan apa yang Anda perintahkan. Namun, ketika dia lelah, dia akan istirahat dan itu otomatis nggak perlu disuruh. Ketika Kodam Anda perintahkan untuk mengeksekusi target, lalu target punya pageran, target membalas Kodam Anda, maka ketika dirasa balasan itu tidak mengenai diri Anda, fisik Anda, maka Kodam akan menghindar. Kodam akan pergi. Demi apa? Demi kelangsungan hidupnya dia, sehingga dia bisa membalas kekalahannya itu di lain hari. Namun apabila serangan dari musuh Anda atau dari target Anda itu mengancam diri Anda, mengancam kesehatan dan keselamatan Anda, maka Kodam akan pasang badan di situ untuk menahan serangan itu sehingga Anda terhindar dari mara bahaya. Jadi jangan dianggap Kodam itu seperti mesin yang ketika di-on-kan dia akan terus bekerja, kalau nggak di-off-kan dia nggak akan mati. Enggak. Ketika dia capek, dia lelah, dia akan istirahat. Sebagaimana para Kodam yang Anda miliki sekarang ini sedang istirahat. Kenapa? Karena kelelahan. Ada banyak tugas berat yang diberikan. 1, 2 sudah mulai terwujud dan nampak hasilnya. 3, 4 masih proses dikerjakan, dan itu sangat wajar karena klien kita kali ini banyak maunya, ya banyak perintahnya. Itulah kenapa ya dikerjakan dulu mana-mana yang mudah, mana-mana yang ada kasatnya, atau mana-mana yang ada jalan masuknya. Itu yang diwujudkan terlebih dahulu, yang diutamakan dan diprioritaskan. Menarik ya, kita lanjut. Apakah para Kodam ini sudah menyatu dengan diri saya? Pertanyaan ini sebetulnya sudah banyak Mbak Ura ulas ya, bahwa yang namanya Kodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin itu memiliki komposisi tubuh yang berbeda dengan manusia. Manusia sebagai makhluk materi terbuat dari tanah. Sementara jin adalah makhluk energi yang terbuat dari nyala api. Dari komposisi penyusunnya aja udah nggak sama. Sehingga jin tidak bisa menyatu dengan manusia. Gimana mau menyatu? Jadi Ultraman apa jadi Robocop, kan nggak bisa. Jadi kalau ada pertanyaan apakah para Kodam ini sudah menyatu dengan diri saya, jawabannya Kodam itu tidak akan menyatu dengan manusia. Kenapa? Karena zat penyusunnya sudah berbeda. Apakah kedekatan dengan saya ini sudah maksimal, Mbah? Jawabannya tidak pernah ada kata maksimal ketika kita menyatakan suatu hal yang sifatnya kualitatif. Kedekatan atau hubungan itu sifatnya adalah kualitatif. Dan dalam suatu perkara yang kualitatif, kita tidak bisa mengatakan maksimal. Contoh, apakah kedekatan antara ibu dan anak itu sudah maksimal? Gimana kita ngitungnya? Gimana kita ngukurnya? Apakah hubungan antara laki-laki dan perempuan itu udah maksimal? Gimana kita ngitungnya? Gimana kita ngukurnya? Ya pokoknya kalau udah jadian, udah pacaran berarti udah maksimal, Mbak. Belum. Karena setelah pacaran ada menikah. Ya pokoknya kalau udah menikah, berarti udah maksimal, Mbak. Belum. Karena menikah yang tidak mau disentuh juga banyak. Ya berarti kalau udah melewati malam pertama, udah maksimal, Mbak. Belum. Bagaimana dengan malam-malam berikutnya? Ya kalau udah punya anak berarti udah maksimal, Mbak. Belum. Karena nyatanya yang punya anak yang bercerai juga banyak. Paham ya? Jadi dalam suatu perkara yang kualitatif, kita nggak bisa menyatakan maksimal apa belum. Karena tidak ada alat hitungnya atau tidak ada alat ukurnya. Beda dengan suatu perkara yang sifatnya kuantitatif. Contoh,
Ada sebuah truk. Truk ini muatannya maksimal 10 ton. Ada alat ukurnya, namanya timbangan. Kita bisa bilang, truk ini dimuat berapa ton? 6. Oh, berarti apakah udah maksimal? Belum. Tambah lagi 2 ton, berarti jadi 8 ton. Apakah udah maksimal? Belum. Dia masih bisa 2 ton lagi. Tambah lagi 2 ton, udah 10 ton. Apakah truk ini udah maksimal? Kita bisa jawab sudah. Kenapa? Karena ada alat ukurnya, namanya timbangan. Daya tampung truk ini 10 ton. Sekarang dia udah mengangkut 10 ton, berarti ini udah maksimal. Kenapa kita bisa bilang maksimal? Karena ada alat ukurnya, jelas ya. Jadi dalam suatu hubungan tidak ada kata maksimal karena masih bisa ditingkatkan, dan terus ditingkatkan lagi. Jadi ketika Mbah Terawang kondisi Kodam ini sedang kelelahan. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk merecovery kembali energi masing-masing. Jadi gini, waktu yang dibutuhkan untuk merecovery energi itu tidak sama. Bergantung pada siapa individunya dan bergantung pada seberapa berat tugas yang dikerjakan. Contoh. Dalam sebuah kantor sesama PNS, Mbak Wira tugasnya ngetik dokumen. Teman sebelah tugasnya nyapu, ngepel, dan bersih-bersih ruangan. Apakah lelahnya Mbah Wira buat dokumen perencanaan dan laporan keuangan akan sama lelahnya dengan OB yang bersih-bersih, nyapu, ngepel, dan penata ruangan? Jelas beda. Yang OB lelah fisik, Mbah Wira lelah otak. Karena ngetik kan nggak lelah fisiknya, cuman duduk toh. Yang lelah otaknya. Apakah lelah fisik dan lelah otak itu nanti dikasih penanganan yang sama akan memakan waktu recovery yang sama juga? Jawabannya beda. Yang lelah fisik mungkin tidur sejam 2 jam, makan yang kenyang, selesai. Sementara yang lelah otak tidur makan nggak selesai. Jadi inilah yang Mbak Wira bilang, bergantung pada beban yang diberikan kepada masing-masing individu. Kemudian beda individu juga beda daya tampungnya, beda individu juga beda daya kuatnya. Contoh, ketika lomba maraton, ada orang yang larinya kuat, ada orang yang larinya lemah, ada orang yang sampai finish gak capek, ada orang yang belum setengah perjalanan gak capek, ada yang baru start udah capek. Padahal aktivitasnya sama, lari maraton. Medan yang ditempuh sama, medan lari maraton. Tapi kenapa ada orang yang awal start udah capek, ada yang setengah udah capek, ada yang sampai finish gak capek-capek? Karena kemampuan individu beda. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tidaklah sama antara satu individu dengan individu yang lain. Kita lanjut. Apakah tugas yang sama dikerjakan oleh Kodam yang sama memiliki bobot berat yang berbeda? Jawabannya iya. Contoh, ketika Raffi Ahmad afirmasi, wahai Kodam, bantulah aku dalam membooster aura pengasihan sehingga orang lain yang bertemu denganku mudah senang, mudah suka. Kodam yang sama, saya beri perintah yang sama untuk membooster aura pengasihan saya. Kira-kira yang paling mudah dikerjakan yang mana? Pasti Raffi Ahmad. Kenapa? Secara fisik tampan, ganteng, secara duit lebih banyak daripada Mbak Wira. Sehingga afirmasinya sama-sama ASEAN. Kodam yang dipakai sama-sama X. Tapi bobot derajat kesulitannya berbeda. Jelas ya? Lagi, Raffi Ahmad pengen kekayaan. Wahai Kodamku, aku pengen beli motor Ducati. Kira-kira harganya 16 miliar. Aku perintahkan padamu untuk membantu kerezekianku agar aku bisa segera beli motor Ducati. Tapi itu Raffi Ahmad yang punya Run Studio, yang punya bisnis banyak sekali. Afirmasi yang sama diberikan oleh Mbak Wira. Kodam yang sama diberikan afirmasi yang sama oleh Mbak Wira. Kira-kira berat mana pekerjaannya? Berat Mbak Wira. Mbak Wira gak punya Run Studio. Mbak Wira gak punya puluhan bisnis kayak Raffi Ahmad. Mbak Wira bukan public figure. Tentu afirmasi untuk kekayaan akan lebih mudah diwujudkan pada Raffi Ahmad daripada pada Mbak Wira. Jelas ya? Lagi, wahai Kodam, aku pengen nikah 2, aku pengen nikah 3. Aku perintahkan padamu untuk membuat para wanita ini menyukaiku dan mau untuk aku nikahi. Yang nyuruh adalah Rumah Irama. Kira-kira afirmasi yang sama, Kodam yang sama diberi afirmasi yang sama. Antara membantu Rumah Irama dan membantu Mbak Wira, mudah mana? Jelas mudah Rumah Irama.
Jelas ya? Jadi jangan sampai kita terjebak pada, oh berarti kalau afirmasinya sama, kodam yang sama, di orang sana sehari beres, di aku juga sehari beres. Oh, tentu tidak. Karena orang yang sana kasabnya berbeda dengan kita. Bisa jadi di sana lebih mudah, bisa jadi di sana lebih sulit. Ya. Jadi itulah kenapa pada akhirnya kita tidak bisa menyimpulkan waktu istirahat itu harus sekian hari, harus sekian jam. Kenapa? Karena toh afirmasi yang sama diberikan kepada kodam yang sama, namun untuk membantu orang yang berbeda, itu tingkat kesulitannya juga bisa berbeda. Di rumah padahal sering saya bakarkan dupa dari Mbah Wira. Oke, kita membahas dupa. Dupa itu fungsinya bermacam-macam, bergantung niat orang pada saat membakar si dupa itu. Ketika dupa itu dibakarkan dengan niat wewangian, maka dia tidak akan memberikan efek magic pada si pembakar dupa. Namun, ketika dupa itu diniatkan, ya dibakar dengan niat, dihadiahkan pada para hodam, maka vibrasi energi yang dihasilkan memang betul bisa memperkuat para hodam. Betul, itu betul. Namun kembali lagi, apakah energi yang sebegitu banyak itu cukup atau kurang ketika digunakan oleh para kodam, bergantung seberapa berat afirmasi yang diberikan. Ya, ada kalanya cukup, ada kalanya kurang. Dan kalau mereka lelah, gampang, biarkan aja udah. Mereka akan mengambil waktu jeda untuk istirahat. Kita nggak usah pusing-pusing melakukan afirmasi. Mereka bisa melakukannya sendiri. Jelas ya? Lalu untuk dupa ziyadah mujarab atau dupa untuk mempercepat wujudnya hajat atau mempercepat wujudnya doa. Apakah itu ngefek dengan kodam? Enggak. Apakah itu ngefek dengan energi kodam? Enggak. Ketika dia dibakar, dia akan menggerakkan entitas ruhaniyah yang ada di sekitar Anda untuk membantu Anda mewujudkan apa yang menjadi impian Anda. Jadi sudah bukan lagi kepada kodam ditujukannya, melainkan kepada entitas ruhaniyah. Lah kemudian kalau memang tidak, kan orang macam-macam ya, ada juga orang yang membakar dupa itu memang tidak ingin bantuan dari entitas astral, maka dupa itu berfungsi sebagai aromaterapi yang membantu Anda fokus dan khusyuk saat berdoa, saat beribadah, sehingga ketika Anda berdoa dan meminta kepada Tuhan, itu bisa lebih nyambung dari hati ke hati. Jelas ya? Jadi dupa ini bergantung pada banyak hal. Salah satunya adalah niat ketika membakarkan itu untuk apa. Itulah kenapa Mbak Wira sering sampaikan, alatnya mungkin udah benar, tapi ketika alat yang benar ini dipakai oleh orang yang salah, jadinya bukan kok malah sampai ke tujuan dengan selamat, melainkan malah kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan atau salah dalam menggunakan alat yang sudah disiapkan dengan baik ini tadi. Contoh, smartphone. Bagi mereka yang nggak paham apa itu smartphone, malah dipakai ngelempar burung, dipakai ngelempar mangga. Ya benar mangganya jatuh, tapi kan smartphone-nya jadi rusak. Kenapa? Nggak bisa menggunakan. Harusnya kalau Anda pegang smartphone, Anda lapar, seharusnya bukan itu smartphone dibalang ke pohon mangga tetangga, tapi dipakai beli Shopee Food atau Grab Food. Nah itu perut Anda kenyang, smartphone Anda aman. Jelas ya? Nah inilah yang Mbak Wira maksud dengan tata cara pakai, tata cara penggunaan. Mbak Wira tuh nggak bisa layangan, dari kecil mau nggak seneng layangan. Ketika Mbak Wira megang layangan, ya benangnya ya ruwet. Kenapa? Karena nggak pernah pakai, nggak bisa pakai. Layangannya nggak salah, benangnya nggak salah. Karena Mbak Wira nggak bisa mengoperasikan si layangan tadi, akhirnya benangnya ruwet. Dan layangan kalau di tangan Mbak Wira pasti patah. Kenapa? Karena jatuh menghujam bumi. Loh kok bisa, nggak ngerti juga kenapa kok kayak gitu. Emang Mbak Wira nggak suka layangan dari dulu. Jelas ya. Jadi alat yang sama, namun ketika penggunanya berbeda, lebih-lebih nggak bisa menggunakan, maka akan memberikan hasil yang berbeda juga. Nah, semoga mencerahkan. Pertanyaan terakhir, untuk azimat karma danda, apa perlu doa dan afirmasi itu sambil menyebut nama-nama orang yang merampok saya? Nah ini juga sebetulnya udah Mbak Wira bahas berkali-kali ya dalam banyak video, bahwa azimat Mbak Wira itu ada dua macam. Mau Anda pakai yang pakem kejawen, apa pakem tabaruk. Kalau pakem kejawen,
Basisnya adalah kita mendatangkan jin untuk menjadi kodam perewangan kita. Sehingga kodam ini perlu diafirmasi, perlu disuruh. Untuk menyuruh kita perlu nama mereka. Perlu ngasih hadiah, oleh karenanya dibakarkan dupa. Namanya orang menyuruh harus jelas, harus detail. Berarti ada kata perintah, ada kata targetnya siapa. Itu kalau basisnya adalah kodam. Nah, untuk karma danda itu adalah azimat yang dibuat dengan pakem tabaruk. Ya, ngalap berkah dari asma-asma suci atau khosam-khosam suci. Sehingga diharapkan para pemegang azimat ini mendapatkan efek yang sama baiknya dengan si pengamal ilmu. Nah, dengan si pengamal ilmu yang digunakan untuk meritual. Nah, itulah kenapa azimat-azimat dengan pakem tabaruk tidak pakai nama kodam, tidak pakai afirmasi, tidak perlu dibakarkan dupa. Kenapa? Karena memang gak ada kodamnya. Kalaupun ada kodamnya, itu adalah gratis bonus dari Mbah Wira. Coba dibaca keterangannya, bener gak Mbah Wira ada ngomong kayak gitu? Jadi yang pakem tabaruk itu Anda bawa ketika Anda berdoa kepada Tuhan dengan harapan Anda mendapatkan berkah dari asma yang digunakan untuk meritual. Sehingga Anda mendapatkan keistimewaan ketika berdoa, doanya mudah diijabah, doanya mudah dikabulkan. Nah, ketika Anda berdoa kepada Tuhan Anda, perlu nggak menyebutkan nama-nama orang yang merampok Anda? Kalau perlu, sebutkan. Kalau nggak perlu, tidak usah disebutkan. Apa perlu Anda mendikte Tuhan, Tuhan tolong bunuh si A, si B, si C. Loh, Tuhan kok Anda jadikan sebagai mesin pembunuh? Pantes gak? Layak gak? Kalau saya, mohon maaf ini bukan saya ingin menggurui. Kalau saya ada orang yang jahat sama saya, ada orang yang merampok saya, ada orang yang nipu saya. Kalau saya loh ya, saya doanya begini. Ya Tuhan, buat aku, orang yang selalu memuliakan ilmumu ini, memiliki derajat lebih baik daripada si A, si B, si C yang merampokku. Memiliki kesuksesan yang lebih baik daripada si A, si B, si C yang menipuku. Memiliki bisnis yang lebih baik, lebih berkah, lebih banyak hasilnya daripada si A, si B, si C yang menistakan ilmumu gitu. Sehingga sesukses apapun A, B, dan C kita tetap ada di atasnya. Daripada kita bunuh mereka loh, kita nyuruh Tuhan kok menjadi mesin pembunuh. Pantas enggak? Etis enggak? Elok enggak? Itu yang harus mestinya kita renungkan. Jadi kalau menurut Mbah Wira pribadi, Mbah Wira enggak seneng kalau sampai bunuh-bunuhan. Mending kita minta yang baik-baik, fokus untuk diri kita, bukan fokus untuk menjatuhkan orang lain. Fokus build up membangun diri kita, bukan fokus menghancurkan orang lain. Insya Allah itu lebih baik untuk kita semua.